Atau sebagai model jangan-jangan. Oke, jadi kita boleh pakai gue elu ya? Boleh ya? Santai ya? Oke. Gue psikolog anak dan remaja, jadi kerjaannya ya selain praktek, tadi Arif udah bilang muncul di media-media, kalau diundang, kalau enggak ya enggak muncul. Terus ngisi webinar, Aji Live, terus udah ya itu aja yang saat ini. Bahkan sih di praktek, praktek itu ada di beberapa tempat, di Lembaga Psikologi Terapan UI, di kampus UI Salemba, di Rumah Anak Spesial Mandiri Depok, terus ada di 3 generasi, di yang Klinik Brawijaya Kemang, dan di Ruang Tumbuh, di Klinik Ruang Tumbuh, di Pondok Labu. Gitu. Jadi ada berapa tuh? Gue prakteknya 4 ya. Banyak ya. Maruk nih semacam. Sibuk. Ya, jadi itu teman-teman kalau perlu konseling, perlu tanya-tanya tentang anak dan remaja, mungkin anaknya atau cousin atau ponakan lainnya yang perlu bantuan, bisa kontak Vera di klinik-klinik tadi ya. Ya, kalau mau tahu nomornya bisa lihat di Instagram sih, di highlightnya tuh ada lengkap nomor kontaknya semua ada. Instagramnya apa, Fer? @Vera-Ita Hadiwijoyo. Ya, Vera-Ita Hadiwijoyo. Bisa follow. Yang profilnya pakai baju merah. Ya, betul sekali. Gitu. Nah, Vera ini banyak pengalaman ya tentang hal ini juga, tema yang kita lagi mau ngobrolin. Teman-teman yang ada di yang ada di GoPlay, boleh nih saling sapa-sapa satu sama lain, boleh saling kirim-kirim hugs, kirim-kirim virtual gift dan lain-lain. Atau ada yang mau ditanya langsung aja diketik ya, bisa langsung ditanyain sama Vera. Oke, so basically gimana sih proses pencarian jati diri pada manusia ini? Biasanya terjadi pas usia berapa, gimana pembentukannya, Vera? Oke, sebenarnya ya setelah gue berpraktek berapa tahun ya? 20 tahun. Ya. Tahun ini 20 tahun praktek, baru 20 tahun. Terus setelah jadi orang tua juga, setelah jadi ibu juga. Dulu mungkin kan kita sering dengar ya bahwa pencarian jati diri itu pas zaman kita masih remaja lah, apalah segala macam gitu kan. Dulu tuh selalu kita dengar sering gitu. Masa remaja, masa pencarian jati diri gitu. Tapi setelah berpraktek 20 tahun, jadi ibu gitu ya dan sebagainya, gue belajar bahwa yang namanya pencarian jati diri itu it's a never ending story. Karena setiap tahapan perkembangan lo memiliki jati baru yang lebih komplit lagi. Ya jati diri yang baru ya, bukan completely new, tapi ada peran-peran baru yang melengkapi makna siapakah saya, siapakah aku gitu. Nah, tapi kalau mau ditanya persisnya itu mulai di usia berapa, sebetulnya di usia yang namanya jati diri itu kan dimulai dari konsep diri ya. Aku tuh pendek, tinggi, kulitnya putih kah, gelap kah gitu ya. Aku anaknya siapa, aku mirip siapa, mirip orang ayah kah, mirip ibu kah. Itu udah mulai dari usia 3 tahunan gitu. Nah 3 tahunan terus berjalan, terus nanti mulai lagi di usia remaja, betul. Ya kan, di usia remaja tuh di usia 13-an. Begitu masuk pubertas, mulai lagi ada pertanyaan, aku tuh termasuk anak apa gitu ya, anak basket kah, anak yang pinter pelajaran kah, anak yang jago bahasa kah gitu kan, anak yang populer kah, atau anak yang memang bulan-bulan cuma jadi bulan-bulanan temennya kan. Nah itu mulai itu dari situ gitu ya, jadi mulai ada labeling diri sendiri, saya masuk ke kelompok yang mana gitu. That's why makanya kayak geng motor, yang geng-gengan itu kan banyak marak di remaja kan, karena being a part of a group itu termasuk komponen dari jati dirinya mereka.
Nah, begitu udah lewat masa remaja, ada peran baru kan, kuliah, kerja, posisi saya di masyarakat di mana gitu ya, saya mampu mandiri apa enggak, itu terus gitu. Begitu punya anak, gue ibu yang baik apa bukan gitu kan, istri yang baik apa bukan. Nah, mumpung masih berkaitan sama Kartini kan, jadi perempuan biasanya begitu. Okay. Itu. Nah, itu ongoing terus tuh sampai, jadi nggak sampai sepanjang kita menjalani hidup tuh ada proses jati diri yang semakin lengkap gitu ya. Ya kayak pandemi gini nih, banyak mungkin gue rasa orang yang menemukan sisi lain dari dirinya. Betul. Ya kan? Kayak jadi seringkali ketika kita dihadapi situasi yang kayaknya nggak mungkin banget kita hadapi, ternyata kita bisa gitu ya. Jadi ini udah setahun lewat kan, ternyata kita bisa ngelihat ke diri kita sendiri, ternyata gue bisa survive ya gitu ya. Ternyata gue bisa kok masak setiap hari gitu ya. Ternyata gue jago bikin kue dan bisa dijual gitu. Nah itu kan juga salah satu jadi identitas baru untuk melengkapi si jati diri tadi gitu. Betul. Ya gue juga sebelumnya kan sebelum pandemi nggak pernah bikin talk show kayak gini kan. Akhirnya jadi keterusan gitu kan. Jadi keterusan. Gitu kan? Habis itu juga gara-gara nggak tingkat kesibukannya berkurang, gue mulai coba gambar-gambar tuh. Hal yang lama dari dulu gue nggak pernah pengen lakukan dan belum pernah gue lakukan. Gue mulai gambar, mulai explore that kind of things. Nah benar tuh ya Fer ya. Jadi kita menemukan hal-hal baru sepanjang ini kan. Jadi sebenarnya konsep C yang dulu banyak bilang bahwa pencarian jati diri itu hanya saat remaja, nggak juga ya? Nggak juga. It's a ongoing process. Ya kan? Tapi yang terjadi di masa remaja atau sebelumnya itu adalah dasar ya, fondasi gitu. Fondasi yang mendasar bahwa lo tahu lo diri lo siapa, kelebihan kekurangan lo apa. Nah, itu mulai ajaknya di situ gitu ya. Itu untuk mendukung proses bukan pencarian lagi ya, pelengkapan jati diri seterusnya gitu. Karena kalau enggak kemarin tuh gue ada yang nanya siapa ya, itu menarik deh. Jadi ada orang yang dia selalu mengikuti orang lain sehingga identitas dirinya tuh nggak ada gitu. Jadi awalnya mungkin mengidolakan seseorang, tapi itu semua diikutin, gaya rambut, gaya berpakaian, gaya bicara, cara hidup, bahkan sampai akhirnya dia nggak punya jati diri. Jadi dia selalu tampil sebagai orang lain. Nah itu ada. Nah itu mungkin karena memang sebelumnya pondasi jati dirinya nggak mantap ya gitu. Jadi dia gampang, atau dia nggak pernah oke dengan dirinya sendiri sehingga merasa perlu jadi diri orang lain untuk supaya disenangi, untuk dapat perhatian gitu. Ya, itu berkaitan sama harga dirinya juga ya berarti, yang mungkin kurang terbina dengan baik di dalam. Ya, dengan self esteemnya ya. Jadi seberapa baik kita memandang diri kita, seberapa bagus. Gitu. Lo sendiri kan gue boleh balik nanya ya. Iya. Yang susah ya. Lo sendiri gimana? Apanya? Pencarian jati diri. Tadi kan lo bilang tuh mulai gambar-gambar gitu kan, gitu. Ya dulu kalau lihat ke masa remaja mungkin gue SMP SMA di sekolah cowok semua ya. Jadi siswanya cowok semua di Canisius. Jadi gue ikut ekskul Kanilens dulu, fotografi waktu SMP. Habis itu Kanipres gitu ya. Kanipres itu media nerbitin majalah. Terus itu ya olahraga semua lah, ikut basket lain-lain. Akhirnya sebenarnya kalau dilihat-lihat ya itu mungkin akhirnya intuitively nyambung gitu ya dengan yang gue lakukan sekarang. Tapi memang proses yang benar yang lo bilang itu. Jadi di saat remaja itu masa penting di mana kita perlu kayaknya kalau look back to my experience, kayaknya masa remaja itu penting di mana kita punya social support yang tepat gitu, dan nggak salah berteman, nggak salah bergaul gitu, karena
penting sekali karena kan memang identitasnya gue harus belong kemana gitu kan, itu perkembangan kita sebagai remaja saat itu. Gue merasa belong di mana, itu penting banget untuk parents atau whatever, atau kakak atau om tante yang punya anak remaja atau ponakan remaja untuk memperhatikan hal itu kayaknya kalau gue lihat ke belakang gitu. Iya, remaja itu kan lagi masa mencoba semuanya kan. Itu. Nah, kadang-kadang ketika dia sedang mencoba semuanya itu nggak semua lingkungan bisa nerima. Gitu. Jadi makanya mesti hati-hati ketika tiba-tiba ada satu kelompok mau terima dia apa adanya. Nah, ini kalau syukur-syukur kayak Arif gini ketemu kelompoknya yang bagus-bagus aja jadi oke jadinya. Tapi kalau ketemunya kelompok yang negatif bisa dia akan ikut si value kelompoknya itu gitu. Iya, betul. Dan beberapa kawan kalau gue lihat dulu waktu ya dulu ya, somehow ada yang udah almarhum gitu, karena gaya hidupnya kurang baik gitu. Satu SMA kalau gue lihat, bukan SMA-nya nggak sama gue akhirnya, karena SMP bareng gue main sama dia, SMA dipindah SMA, lanjutin ini jadi, aduh ini udah nggak ada nih teman gue, udah lama nggak ada ini. Anyway, hal-hal kayak gitu kayaknya emang bagian yang nggak terpisahkan tuh. Nah, sekarang gimana supaya perkembangan kepribadian kita bisa jadi versi yang oke gitu? Bisa be the best itu ya, be the best version of you gitu kan? Yeah. Jadi yang pertama memang untuk bisa jadi menampilkan versi terbaik dari diri kita mesti tahu dulu diri kita tuh kayak gimana sih gitu. Jadi bisa memetakan diri kita sendiri dulu gitu. Tadi kayak gue bilang tahu kita tuh gimana sih gitu. Kalau lagi marah itu kita kayak apa misalnya. Kalau lagi seneng tuh kayak apa. Nah ini bisa dilakukan sendiri, bisa dengan bantuan orang lain. Kalau masih remaja sih biasanya emang butuh bantuan orang lain ya untuk mengenali diri sendiri. Nah khususnya untuk remaja itu penting banget. Gue beberapa kali ketemu sama klien remaja, itu mereka memang butuh tahu apa sih yang sedang terjadi di dalam diri mereka, termasuk kayak perkembangan otaknya mereka, gitu. Di usia mereka tuh otaknya tuh lagi kerjanya lagi gimana sih, gitu. Nah itu mereka butuh tahu loh, gitu. Kalau si remaja ini memang senang baca, apa semacam dia sering cari tahu, ya pasti dia akan tahu sendiri. Tapi ya seringkali butuh masukan dari orang lain. Masukan dalam arti ngajak dia untuk mengenali dirinya sendiri. Jadi kayak otak remaja itu kan kalau istilahnya teenage brain itu still under construction. Jadi emang belum jadi belum berfungsi secara optimal. Khususnya di bagian depan yang disebut prefrontal cortex. Nah, bagian depan ini yang membantu kita sebetulnya untuk mengambil keputusan secara tepat, menimbang baik buruk, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap perilaku. Nah, itu bagian depan itu si prefrontal cortex ini. Nah, di usia remaja bagian ini belum jadi, baru jadinya kasar banget ya kesannya belum jadi ya. Jadi bukan berarti dibayangin otaknya masih keruak bolong gitu di depan, enggak gitu ya, tapi jaringannya belum optimal. Jadi belum bisa berfungsi dengan baik. Nah ini baru bisa optimalnya itu sekitar 20 tahunan, jadi 20 sampai 25 tahun. Itu baru bisa berfungsi secara optimal. Nah selama bagian ini belum berfungsi optimal, jadi apa dong yang mempengaruhi perilaku dan mempengaruhi keputusannya si remaja ini? Yaitu emosi gitu. Jadi karena rasionya belum kuat, logikanya belum kuat, jadi si emosi yang take over, emosi yang ambil alih. Nah remaja tuh dalam mengenali dirinya sendiri perlu tuh pengetahuan seperti itu. Sehingga apa, ketika mereka merasakan harus melakukan sesuatu, mereka sempat pikir dulu, ini apakah benar otak gue yang bilang begitu atau sekedar emosi gitu. Nah itu perlu pengetahuan seperti itu justru supaya mereka lebih aware how their brain works gitu kan.
Nah, seperti itu. Terus tentang hormon-hormon apa yang ada di dalam tubuh mereka gitu. Kayak remaja yang datang ke gue yang mengalami gangguan kecemasan. Nah, itu mereka juga perlu tahu bahwa di dalam tubuh mereka di usia remaja ini ada hormon yang justru memperbesar si cemas itu. Jadi ada satu hormon disingkat namanya THP, panjangannya susah lah ya. Kalau di orang dewasa itu bekerjanya untuk meredakan cemasnya, tapi kalau di remaja justru bekerja sebaliknya, entah kenapa gitu ya, itu perlu diteliti lagi. Jadi ketika remaja merasa cemas, hormon ini keluar justru memperbesar. Nah, jadi si remaja, pengalaman gue ya dengan klien-klien, mereka butuh tahu gitu, oh ya berarti ini ada faktor memang internalnya, jadi apa yang harus dilakukan gitu. Ketika misalnya otaknya tidak bisa sepenuhnya dipercaya dalam tanda kutip untuk mengambil keputusan karena dicurigai didominasi oleh emosi, apa yang mesti gue lakukan? Oh, diskusi sama orang yang lebih dewasa. Itu, oh tenangkan diri dulu, redakan emosinya dulu baru ambil keputusan. Jadi hal-hal seperti itu yang mereka butuh dilatih ya, butuh dikembangkan gitu. Ya. Jadi diperlengkapi aja ya. Saya karena memang prefrontalnya yang masih belum fully develop, kita perlengkapi remaja-remaja yang kita bantu ini dengan how to-nya gitu ya, karena mereka nggak kebayang mungkin ya. Gitu. Ya, yang paling gampang ya orang tua lah, orang tua yang berperan jadi si prefrontal cortex ini, jadi membicarakan sama anak pilihannya apa aja, setiap pilihan konsekuensinya apa gitu. Oke. Ya, menarik karena gue juga ingat gimana ini kan anak gue yang pertama baru masuk remaja nih karena SMP kelas 1 gitu. Habis itu memang benar kalau gue lihat ya, gue juga nggak pernah mempelajari itu bahwa ternyata memang sometimes karena nggak updated ya, jadi emosinya lebih take over ketimbang sama si decision makingnya itu. Kadang-kadang kalau lagi ada tugas apa itu udah ini dulu tuh, udah harus emosi gimana, duluan. Gitu. Ya lo inget-inget dulu aja waktu lo remaja, pernah nggak lo melakukan sesuatu yang kalau lo pikir sekarang gitu ya, kok gue nggak mikir ya waktu itu, kok gue mau pikir panjang ya waktu itu, ada nggak? Betulnya, ya adalah. Kalau when you did something stupid, dulu banget sih gitu, ngapain lo kayak gitu. Gitu. Penjelasannya ada di situ tadi. That's why, karena bagian depannya memang belum jadi. Iya, gue sering ngobrol gitu sama teman-teman gitu ya di grup WA grup gitu. Waktu itu sempat ada yang nyetusin dia tuh sekarang udah dipercaya orang, megang kebon lah whatever gitu. Dia bilang gitu, gila ya, coba ya kalau attitude kita sekarang nih, yang sekarang kita lakuin waktu remaja, pasti udah beda semuanya. Lo akan jadi remaja tua pada setua sebelum waktunya. Betul. Gak seru lagi ya. Iya. Ada pertanyaan nih, ada yang bilang teman saya orangnya kayak nggak tahu jati diri dia gitu ya, kayak kemana orang ikut ini, ntar ada project non-profit bantuin, padahal usianya udah 35-an. Gitu, maksudnya bukan yang profit nggak baik, tapi kayaknya nggak tahu apa yang dia mau, dia ngelakuin itu semua, dia kerjain, tapi somehow kayak nggak tahu apa yang dia mau gitu loh, semua dikerjain, semua ini dan kayak restless gitu. Itu gimana tuh, Fer? Oke. Kita kan sebagai orang luar yang ngelihat ya, mesti hati-hati nih. Diajak bicara dulu aja, siapa tahu memang misi hidupnya adalah ya kayak itu, bantuin orang sana sini. Mungkin memang dia merasa berarti, merasa dia jati dirinya adalah ya dia dengan membantu orang lain gitu. Bisa jadi kayak gitu, tinggal dilihat aja dia happy nggak melakukannya, dia ada profitnya nggak buat dia, yang profit buat dia bisa jadi beda dengan apa yang menurut kita profit ya gitu ya. Mungkin dia bilang, oh ya dengan bantu orang saya merasa puas, saya bisa lebih nyenyak tidur saya gitu. Itu juga profit buat dia gitu. Jadi diajak bicara dulu. Kecuali kalau misalnya kita lihat, dia sampai
ninggalin keluarganya, sampai lupa cari duit, apa segala macam. Nah, itu berarti ada something wrong baru. Tapi kalau nggak ada masalah. Jadi kayaknya yang maksudnya tuh dia harusnya lebih fokus di pekerjaannya. Tapi kok malah ngurusin yang lain-lain. Nah, ini dia ninggalin pekerjaannya. Temen gue nanya ini sebelum Maria. Temen kabel kan gue share itu, dia nanya. Dia juga bilang, nih gue juga kebetulan kenal orang itu gitu. Kenalnya tapi nggak dekat, mungkin teman gue ini lebih dekat sama dia. Gitu. Dia bilang, kalau kayak nggak tahu jati dirinya gitu orang itu gitu. Harusnya kan dia fokus sama yang penting gitu, kok jadi ngerjain yang lain-lain gitu. Nah, kita mesti tahu dulu yang penting buat dia apaan. Oke. Ya kan? Siapa tahu yang kita lihat adalah pekerjaan utamanya bukan hal yang penting buat dia. Karena mungkin dia nggak suka, bukan apa bahasa sekarang passionnya gitu. Oke, mungkin begitu ya. Ya udah itu moga-moga lo juga nyimak ya nanti. Kira-kira bisa ditanya lagi aja, diajak ngobrol lagi aja, mungkin gimana gitu ya. Nah, oke, tadi lo udah ngebahas soal itu gimana proses di decision making remaja yang memang masih dalam proses penyempurnaan. Habis itu gimana kaitannya dengan memahami diri sendiri, habis itu self efficacy dan lain-lain itu kayaknya nyambung semua ya. Ini kayak self concept, self worth, self efficacy semua nyambung semua dalam proses ini. Iya. Jadi kan dengan tahu diri kita gimana, tadi kan kalau gue contohin yang mengenali diri pada saat remaja ya kan ya, knowing how your brain works gitu. Nah di usia-usia selanjutnya mungkin yang lebih usia lebih matang maksud gue, gitu, udah lewat masa remajanya, itu juga bisa dilakukan gitu ya, mengenali diri sendiri. Oh iya, saya kayaknya kalau masak tiap hari nggak bisa deh gitu ya. Capek deh gue kalau mesti masak tiap hari. Oke. Jadi terus gimana caranya tapi supaya keluarga tetap dapat makan, anak-anak tetap makan yang bergizi dan sebagainya. Nah itu jadi dengan mengenali kemampuan diri sendiri, kita terus mengatasinya sehingga tetap ada yang terbaik dari kita gitu. Oke lah nggak masak tiap hari selang-seling, tapi make sure di pas lagi gue nggak masak, makanan yang bergizi yang sehat tetap tersedia gitu buat anak-anak, misalnya seperti itu. Itu. Nah kalau untuk yang kasusnya remaja tadi kan dengan mereka tahu bahwa dalam pengambilan keputusan itu emosi lebih dominan, nah mereka harus cari teman diskusi gitu ya, cara mendiskusi supaya dapat mengambil keputusan yang tepat. Terus belajar menenangkan emosi gimana supaya bisa lebih tenang pada saat mengambil keputusan. Gitu. Nah, untuk yang udah matang atau dewasa, itu juga bisa dilakukan dengan tahu weakness kita apa, kelebihan kita apa. Nah, kita bisa atur tuh di situ, bisa tahu. Oh ya, kalau kayak tadi barusan nih ada satu klien gue bilang gitu ya, dia tuh nggak tahan kalau mesti nyuapin anaknya gitu ya, karena anaknya itu kalau makan belepotan. Nah dia tuh gampang banget jadi emosional kalau ngelihat sesuatu yang berantakan. Akhirnya dia minta tolong orang ya mbak gitu ya atau pengasuh gitu untuk setiap kali mau ngasih makan jadi take over, jadi dia mundur, dia nggak lihat. Nah itu menurut gue salah satu bentuk bagaimana to stay as a sane mother ya, ibu yang tetap waras sehingga bisa tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak lo ya, dengan tahu dan terus ngatur cara mainnya gimana nih, cara goceknya gimana biar tetap bisa sampai gol ke depan gitu. Oke. Jadi lebih utilizing apa yang kita bisa utilize, karena kan kalau kita tahu mungkin sama kalau misalnya kayak di kantor, nggak mungkin seorang yang di posisi tertentu bisa semuanya gitu kan. Dia harus memperlengkapi dirinya dengan tim-tim yang mengisi kelemahan dia, kira-kira begitu ya. Tadi kan juga begitu kan, maksudnya kan nggak bisa nih, kayak nggak tahan kalau udah berantakan rasanya langsung mau naik pitam whatever gitu kan. Jadi mendingan ada orang lain yang handle itu, jadi supaya gue tetap bisa functioning well gitu ya. Ya. Jadi ya knowing your weakness, terus
kembangkan kelebihan lo gitu. Untuk cover itu. Gitu. Jadi misalnya kelemahan lo di mana, tapi lo punya kayak tadi di kantor gitu ya, kelemahannya kalau udah pekerjaan numpuk tuh udah nggak bisa deh misalnya. Terus tapi lo punya kelebihan memanage orang. Nah, ya udah manage lah orang untuk mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk tadi. Ya. Jadi dari situ ada apa ya? Ada proses di saat kita melakukan itu mengutilize skill kita atau coping our weakness atau expanding our strength. Di situ kita juga menemukan diri lagi gitu ya. Di situ nanti proses jati diri kita makin lengkap juga sebenarnya. Ya. Oke. I see, interesting. Nah, dalam yang sering terjadi kalau yang kaitannya sama psikologi sosial, kaitannya sama kriminologi kan akhirnya ada beberapa remaja yang terlanjur salah bergaul, ya kan? Terlanjur salah bergaul saat dia remaja, dia ikut geng-geng atau whatever, atau kalau kalau itu misalkan trek-trekan gitu ya, motor gitu, whatever. Atau mungkin punk atau apa, itu bukan hal yang buruk ya, bahkan buruk 100% buruk, tapi kalau akhirnya jadi mungkin dia karena bergaul dia harus jadi mungkin nyuri atau mabuk-mabukan atau apa, jadi punya gaya hidup yang kurang bagus misalkan. Karena beberapa gue juga kenal gitu, ada akhirnya gue kenal dulu kena drugs gitu, akhirnya udah almarhum lama banget, gue masih kuliah udah nggak ada atau orang kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya itu gimana tuh kalau udah terlanjur udah terlanjur masuk dalam itu dan somehow kan proses itu membentuk jati diri juga kan, gimana how to salvage the person gitu untuk balik lagi. Butuh proses panjang, apalagi kalau udah kaitan sama drugs. Bukannya pesimis atau apa sih, pasti selalu ada harapan, cuma effortnya mungkin lebih besar dan lebih panjang gitu. Itu kalau gue sendiri sebagai psikolog memang sampai saat ini belum bisa menyanggupi untuk terima klien yang ada dengan gangguan drugsnya ya, karena memang gue belum sanggup lah ke situ gitu. Ya, pikirannya udah nggak sama lagi itu. Tentu butuh effort lebih besar gitu, tapi untuk yang namanya memperbaiki, namanya membenahi pasti selalu bisa dilakukan gitu. Jadi ketika si remaja sudah terlanjur terjerumus ke hal-hal yang negatif, ya cari tahu dulu kenapa, apa yang buat dia ke situ gitu ya, apa yang mendorong dia ke situ. Kayak ada satu klien remaja gue pernah gitu ya. Jadi anak ini keluhannya adiksi games gitu ya, jadi game addiction gitu. Nah ternyata setelah digali kenapa dia main game terus, akhirnya terus ketagihan, ternyata dia ada kesulitan dalam pelajaran. Jadi ada hambatan secara intelektual gitu yang membuat dia jadinya susah ngikutin pelajaran. Nah akhirnya ketika dia merasa aduh susah nih pelajaran, tuh main game aja deh gitu. Larinya ke situ gitu. Jadi perlu tahu dulu penyebabnya apa. Ada yang karena memang masalah di rumah gitu ya, hubungan orang tuanya nggak harmonis, itu juga ada. Ada anak yang memang merasa selalu dituntut lebih sehingga dia mencari shortcut untuk supaya bisa memenuhi tuntutan itu gitu. Jadi banyak. Jadi dicari tahu dulu penyebabnya, baru kita bisa ambil tindakan perbaikannya dari situ. Oke. Ya. Apa aja sih biasanya yang klasik problem terjadi di remaja atau apa biasanya? Apakah ya itu tadi kan udah sebutkan sebagian tuh, tadi ada problem hubungan orang tua kurang harmonis dan lain-lain. Tapi selain itu biasanya apa? Buat siapa mungkin yang nyimak di kita tuh jadi semacam ada kasanah lebih luas ya kali ya. Paling banyak sih masalah belajar gitu ya. Kalau sekarang masalah di masa pandemi gini banyak ini kecemasan, gangguan kecemasan, terus itu menjurusnya kemana-mana. Ada self harm, ada self injury, ada suicidal, gitu. Kecemasan tuh apa gitu maksudnya?
Apa yang dicemasin misalkan? Kadang pikirannya berasal dari hal-hal yang memang nggak jelas buat kita gitu ya. Kan masa pandemi ini kan banyak kebutuhannya si anak dan remaja ini yang terpangkas kan. Jadi once ada kebutuhan lo yang nggak terpenuhi, itu akan menimbulkan masalah biasanya gitu. Seringkali kayak gitu. Jadi karena di rumah terus, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sosialisasi, banyakkan sendiri, interaksinya juga sama sosial media kebanyakan gitu ya. Nah itu muncul tuh pemikiran-pemikiran yang bisa menimbulkan kecemasan. Ada yang cemas karena si virusnya sendiri, karena penyakitnya sendiri, tapi cemasnya berlebihan. Ada yang mengkhawatirkan nanti gimana kalau begini terus, aku kapan ketemu teman-teman gitu, ini sampai kapan, aku nggak bisa keluar rumah tuh sampai kapan, hal yang kayak gitu-gitu mencemaskan. Itu terus kan belajar online kan juga punya tantangan sendiri ya buat anak-anak gitu. Dan yang disayangkan ada sebagian sekolah belajar online itu sama dengan tugas banyak banget, tugas menumpuk. Betul. Gitu. Nah itu jadi sumber stres juga buat anak-anak itu, sehingga karena pressure-nya makin berat gitu ya, mereka semakin kayaknya susah tuh memenuhi target. Jadi timbul merasa aku nggak bisa, aku nggak mampu gitu ya, aku nggak bisa ngerjain tugas sebanyak ini, nggak bisa ngumpulin tepat waktu. Sementara sekolah ya nggak semua sih gitu ya, seolah-olah tuh nggak mau tahu gitu apa yang terjadi pada anak-anak gitu. Jadi kejar-kejar, ayo kapan ngumpulin tugasnya, ini nilai dan sebagainya, bla 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 gitu deh. Jadi ada sebagian sekolah, gue nggak bilang kebanyakan ya, sebagian aja karena belum diteliti. Tapi sebagian sekolah yang kayaknya belajar offline sama belajar online itu dibikin sama aja, padahal harusnya di-create berbeda gitu kan. Gitu. Jadi ini cuma memindahkan offline jadi online aja. Tapi kan harusnya ada penyesuaian gitu. Betul. Ya, jadi memang oke. Jadi kondisi-kondisi terkait yang melingkupi mereka ini jadi sangat berdampak juga ya. Saya kalau gue lihat juga memang ya beberapa gitu Sabtu Minggu ada deadline ngumpulin PR, ngumpulin tugas. Bener. Ini kayak gini nih, oke. Jadi kayak udah benar-benar ya gitulah ya. Anyway. Terus belum mereka juga harus berhadapan dengan guru-gurunya yang gaptek kan, jadi nggak semua guru. Itu juga bikin mereka frustrasi. Udah ngumpulin tugas terus ditanyain tugas kamu mana, lo udah, ternyata gurunya salah lihat apa email atau apa gitu deh. Itu yang gue perhatiin juga materi itu cluttered banget ya, karena materinya satu-satu PDF harus ngapin sendiri gitu. Aduh gila, udah amazing. Tapi moga-moga cepet-cepet bisa sekolah lagi ya. Amin ya. Tapi ya gitu deh. Terus karena gue juga ngeliat anak gue dua-duanya juga tiap hari sekolah online gini lumayan PR lah, beda perilakunya memang jadi beda gitu. Sebagian gitu kayak misalkan anak gue yang kecil ini kan yang anak ya yang kecil yang SD dulunya kalau sekolah ya anak gue dua-duanya senang sekolah gitu ya. Nah cuman sejak nggak ketemu si Ebi ini si cewek ini jadi beda perilakunya, beda banget karena dia nggak bisa ketemu langsung sama teman-temannya gitu. Jadi ya tapi akhirnya kita bisa ini juga sih. Tapi anyway ya memang challenging sih. Oke, ada pertanyaan sih dari Alfani. Indikasi apa yang menunjukkan kecemasan ini menjurus ke arah negatif gitu. Jadi indikasinya apa? Kalau ini udah menunjukkan negatif. Terutama dengan mungkin negatif impact dari sosial media mungkin. Kan kalau gue perhatiin juga banyak tuh sosial media yang kayak YouTube channel bilang suicide gitu tuh. Itu udah frontal gitu di kata-kata itu dikatakan ya. Habis itu juga Fani nanya lanjut lagi. Bagaimana juga dengan anak yang harus merasa dirinya harus terus updated atau terus merasa dirinya kekinian dengan apa yang terjadi di luar gitu. Oh ini apa fear of missing out apa? FOMO. FOMO ya.
Itu lanjutannya ya. Tadi yang pertama itu tadi. Indikasi apa yang menunjukkan kecemasan menjurus ke arah negatif? Oke, satu hal, cemas itu wajar muncul ya, apalagi di situasi seperti ini gitu. Jadi kalau situasi nggak enak seperti ini di mana semua dibatasi, ada timbul rasa cemas, itu sangat wajar sekali. Cuma menjadi tidak wajar kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Paling gampang bisa dilihat dari pola makan sama tidur. Itu apakah tidurnya jadi susah tidur atau jadi tidur mulu gitu ya, tidur terus sepanjang hari, terus makan juga apakah jadi malas makan atau nafsu makannya jadi berlebihan gitu. Jadi dilihat indikatornya di situ. Terus mulai muncul pemikiran-pemikiran yang sifatnya destruktif ya, maksudnya ngomongin soal kematian, ngomongin soal menyakiti diri sendiri, nah itu juga indikator. Gitu. Terus itu yang Oke, ya enggak, gue mau jawab yang pertanyaan kedua. Kalau masih langsung aja apa lo mau nanya dulu yang indikator? Nah, langsung aja. Nanti gue belakangan. Oke. Kalau yang FOMO itu sih tinggal satu, pastikan dulu dia nggak ada contoh FOMO di rumah. Orang-orang dewasanya FOMO nggak, si bapak ibunya pegang gadget terus nggak gitu. Nah kalau iya ya berarti mesti dikurangin gitu. Buat sih kesepakatan sama anak kapan dan berapa lama dia boleh akses ke gadgetnya. Tentu kalau di zaman pandemi ini kan masih itu sulit dilakukan ya, tapi masih bisa kok dikasih batasan gitu. Jadi mulai jam berapa matiin ya handphonenya gitu. Atau dalam sehari di luar untuk belajar online kamu boleh berapa lama kayak gitu. Jadi dibicarakan. Oke. Buat kesepakatan bersama ya, supaya membantu mereka juga sebagai remaja. Itu tadi tuh dibantu perangkat decision makingnya gitu ya. Yes, ya. Nah tadi tuh gue mau nanya, tertarik dengan yang lo bilang soal kecemasan yang akhirnya lanjutannya menyakiti diri sendiri dan lain-lain. Kalau sudah terlanjur dia mulai menyakiti diri sendiri lah whatever gitu ya, dengan cara apapun, gimana tuh? Kasihan juga ya. Bawa ke psikolog. Gitu ya, udah gak ada cara lain ya. Bawa kali sih kalau udah self harm gitu ya. Cuma pengalaman gue dari beberapa orang tua yang anaknya self harm atau suicidal gitu ya, entah kenapa ya masalah itu muncul kan mungkin karena memang ada masalah lain sebelumnya ya, misalnya komunikasinya nggak baru gitu. Nah ketika mendapati anak, nah ini yang gue tangkep sih kemarin dari beberapa orang tua, mereka mendapati anaknya self harm sama suicidal tuh mereka kayak ada rasa entah takut, entah ragu gitu ya untuk maju tanya ke anaknya, kamu kenapa, apa bisa dibantu yang kayak gitu. Itu masih ada maju mundur. Jadi ketika mendapati anak kayak gitu ya anaknya butuh bantuan gitu. Kan itu crying for help, walaupun dia mencoba menutupi gitu, tapi begitu udah ketahuan ya tunjukkan bahwa ya kita sebagai orang tuanya sayang sama dia dan mau dia jadi lebih baik, jadi bisa bantu apa nih gitu. Gitu. Dan yang udah begitu hubungan dengan orang tuanya komunikasinya membaik, mereka juga merasa dapat support sih, terus akhirnya ya kecemasannya bisa turun. Dan lo tahu nggak sih ada aplikasi namanya, ini gue tahu dari klien gue yang self harm ya, ada aplikasi namanya Sober. Pernah denger nggak? Belum. Jadi aplikasi ini ternyata udah biasa dipakai di kalangan anak-anak remaja yang punya kecenderungan untuk self harm ini. Jadi aplikasi ini biasanya juga dipakai sama orang-orang yang mau menghentikan adiksi alkohol apa, tapi ini dipakai buat anak-anak yang untuk self harm. Jadi ketika mereka mau stop, nggak mau melakukan itu lagi gitu ya, mereka nyalain tuh start gitu ya, start timernya di aplikasi itu.
nanti udah jalan gitu. Kalau berhasil sekitar 2 minggu mereka bersih tanpa self harm, nanti ada poinnya, ada rewardnya di apps itu. Gitu. Tapi begitu mereka melakukan lagi, reset mulai lagi dari awal. Oke. Nah, itu ada kayak gamification ya, ada rewardnya, ada apa gitu ya. Ada di ini ya, di Google Play apa gitu ada lah ya, bisa download. Kayaknya ada. Sober sadar. Sober. Ya, sober SOBR ya. Sober, benar sober. Ya. Boleh tuh dicari good tips ya, teman-teman parents yang ikutin ini. Jangan sampai perlu sih, kalau menurut gue jangan sampai perlu. Betul, jangan sampai perlu. Tapi just in case perlu, boleh mungkin bisa membantu. Ya. Tapi memang benar yang tadi lo bilang, kalau gue perhatikan kuncinya itu relasi dengan orang tua sebenarnya. Kalau gue lihat ya, karena kalau gue lihat sendiri, gue observe, anak-anak itu begitu dependent sama kita sebenarnya. Dependent dalam artian looking up, sangat mengharapkan kedekatan, walaupun mereka nggak pernah ngomong, mungkin. Tapi gue perhatikan, kalau gue observe, ya gue reflect lah gitu dari relasi gue sama anak gue. Gue kalau ke pertemuan orang tua dulu kan ada orang tua murid kumpul, gimana relasi mereka sama anaknya masing-masing. Anak-anak itu sangat membutuhkan orang tua gitu, sangat membutuhkan, sangat looking up, sangat ingin dekat, sangat ingin main bareng, sangat ingin gitu. Jadi butuh orang tuanya dengerin juga, butuh orang tuanya dengerin. Ya, exactly. Betul. Dengerin, dan gak cuman one way ya. Kadang-kadang sebagian orang tua tuh maunya satu arah gitu. Lo gini, lo anak ikut gua aja, whatever gitu. Itu kayaknya udah nggak bisa lagi cara-cara kayak gitu. Apalagi anak-anak generation Z gitu, dan below lagi yang younger generation tuh udah beda banget cara pandangnya. Dan kayaknya kasihan sih sebenarnya kalau anak-anak yang dapat distant parent ya, mungkin karena dulu parentnya dia distant juga gitu. Karena gue berapa kali gue ngeliat ini anak kasihan banget gitu ya, anak ini di sekolah jadi bully gitu. Lalu gue lihat relasi sama orang tuanya cuma dari observasi doang, benar-benar distant gitu. Pas dijemput tuh anaknya ngajak ngobrol dingin, whatever gitu. I don't know, kasihan sih. Tapi anyway itu kembali lagi ya. Tapi intinya adalah kita tuh mungkin sebagai parents perlu dekat gitu loh sama mereka. Perlu accessible, jadi accessible, bukan yang kayak nggak ada gitu ya. Karena kalau lacking of that gitu nanti kasihan anak kita juga nantinya tanpa sadar sebenarnya. Iya. Gitu. Oke. Jadi proses itu ongoing proses yang akhirnya seumur hidup kita. Habis itu strateginya tadi adalah gimana kita tahu weakness dan strength kita, gimana kita cope dengan itu, utilizing our surroundings supaya kita bisa expand our strength juga, sudah jadi manusia yang paripurna lah ya, makin paripurna, makin lengkap, makin fruitful, dan lain-lain. Ada satu lagi terakhir. Apa tuh? Be genuine. Itu maksudnya stop comparing. Jadi jangan bandingin diri lo sama orang lain. Sekarang kan lagi ya semua pasti punya sosial media kan, gitu. Dan di sosial media kan yang ditaruh orang kan yang bagus-bagusnya aja. Gitu. Betul. Pasti. Kan? Nah, jangan ke-trigger dengan itu, dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Oh dia kok bagus banget ya, kok dia bisa ya, kok gitu ya, ya nggak akan pernah habis. Padahal itu cuma highlight ya. Iya, kan nggak tahu behind the scene-nya gimana. Makanya gue juga selalu bilang gitu, sosial media itu nggak penting lah. Maksudnya bukan sosial media selayaknya di-treat sebagai sesuai namanya, yaitu media sosial, bukan personal love. Kalau lo mulai menganggap sosial media sebagai personal love, wah yang nge-like gue cuma 13, yang nge-like gue komennya cuma 3, aduh itu sedih banget gitu. Kayaknya ya itu adalah media sosial, bukan personal love. Kalau kita sampai terdirect oleh itu, kayaknya mesti look back, mundur dulu, ada yang mesti direfleksikan kali ya.
Betul. Dan sosial media bukan, it's not your diary gitu kan. Yes, true. Kayaknya nggak, ya mungkin jarang banget kali orang yang ngepost jelek-jelek di sosial media, kecuali emang nyari perhatian gitu ya. Nah, habis itu secara general, despite of tahap perkembangan apa atau di usia berapa kita, gimana sih kita menjadi orang yang itu tadi fruitful itu, menjadi best version of you gitu. Apa misalkan, I don't know, mungkin kalau bayangan gue salah satunya mungkin kita bisa melakukan bergabung dengan komunitas yang kita suka, misalkan. Gitu. Atau apa? Yang lain-lain apa, Fer? Mungkin kita bagi-bagi tips buat semuanya yang lagi dengerin. Pokoknya itu ya ada 3 ya. Gitu ya. Jadi yang pertama knowing yourself. Knowing yourself tuh lebih ke mengenali bagaimana diri kita, pikiran kita, otak kita bekerja. Yes. Gitu. Sehingga kita tahu nih, misalnya, oh nih kayaknya gue udah mulai capek nih. Kalau gue udah mulai capek, kalau gue terusin cranky nih ujungnya. Oke, gue stop dulu, lakukan apa dulu yang bikin relax gitu. Jadi itu mengenali diri sendiri. Yeah. Misalnya juga, oh gue kalau tidur kayaknya mesti paling nggak minimal 5 jam. Karena kalau nggak kurang dari itu, berantakan tuh akan seharian gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana diri kita, pikiran kita sama badan kita bekerja. Terus yang kedua, tahu kelebihan dan kekurangan. Jadi ya kalau memang kita menyadari kita ada kurang di situ, ya be good to yourself lah gitu, nggak usah terlalu push di situ. Yang kita nggak mampu, ya udah lakukan semaksimal mungkin. Tapi begitu kita tahu kita excellent di mana, di situ yang kita kejar di situ, gitu. Terus yang ketiga ya tadi, stop comparing sama orang lain, gitu. Karena dari kecil kita makanannya udah beda kok gitu. Yeah. Gue sama lo gitu, gue sama Arif beda ya. Makannya apa dulu pas bayi kan beda, gitu. Jadi nggak bisa compare apple to apple gitu. Gue makannya ketela. Tapi ditabur keju. Cabut sendiri, ya cabut sendiri. Dari kebun gue cabut sendiri, gue makan langsung. Oh, hebat. Bayi Tarzan kayaknya. Itu terjadi sih benar, itu based on true story. Ya, cuman ada kayak doang. Iya. Khayalan pas lagi lapar kayak itu. Iya, teman-teman. So that's it ya. Lo ada mungkin mau share your remarks on this theme? Apa ya remarksnya gitu? Be good to yourself gitu ya. Karena kita sudah diciptakan sedemikian rupa bagus kok gitu ya sama Tuhan gitu. Cuma mungkin kita nggak begitu kenal sama diri kita aja sendiri gitu, sehingga kita belum bisa nih menemukan how to be the best version of ourselves gitu. Jadi ya baik-baik sama diri sendiri, kenalan lagi gitu. Karena setiap orang diciptakan unik gitu ya, jadi nggak ada orang yang lebih jelek dari yang lain gitu. Keren, thank you banget Fer. Itu right on point, simple dan kepake banget ya. Semoga teman-teman yang ngikutin live kita, ini ada say thank you si Alfani, terima kasih banyak. 100% natural and organic, thank you sharingnya. Tadi juga ada yang menjelaskan. Terima kasih. Live chat. So teman-teman kita bakal tetap onwards dengan tema-tema yang relatable. Habis itu juga tamu-tamu yang kece seperti Kak Vera dan semua yang sudah datang lain di sebelum-sebelumnya. Minggu depan kita akan ada lagi tanggal 4 hari Selasa jam 4 sore juga, sama kita nemenin kalian ngabuburit. Ini kalau dulu zaman kita radio, kita penyiar yang mahal nih ya jam segini. Time jam 4 sampai jam Iya, tapi banyak iklan jam segini. Banyak iklan biasanya. Iya, mahal. Jadi jangan ragu-ragu, kasih virtual gift biar kita juga senang. Ya, so ini kita akan tanggal 4 Juli kita bakal ngobrol sama bertiga bareng Rosdiana. 4 Juli.
Masih yes, lama? 4 Juli, 4 Mei maksudnya. 4 Oh. Mei. Soalnya gue orangnya berpikir masa depan. Jadi loncat bulannya langsung. Oh. 4 Mei jam 4 sore bareng Rosdiana Setianingrum, psikolog juga, sama Sarilani Wirawan. Jadi kita akan bertiga ngobrolin tentang leadership for Gen Z. Ya, gimana leadership? Oh, oke. Menarik. Sarilani ini juga senior kita. Yes, betul. Kakak-kakak senior kita yang ini ya, yang banyak pengalaman juga. Jadi seru, bakal bertiga nanti tanggal 4 Juli, jangan dilewatin. 4 Mei, terlalu visioner terlalu jauh. Kenapa 4 Juli mulu ya? Ada apa sih bulan Juli? Ya 4 Mei, betul. 4 Mei jam 4 sore kita akan terus hadir dengan tema-tema yang relatable di bidang bisnis, art, dan healthy lifestyle. So jangan lupa simak terus Cakap Sapa di GoPlay Live bareng kita di sini. See you. Bye, Fer. Thanks, Fer. Thank you ya.